Berikut bahan-bahan untuk membuat gelang seperti yang sudah saya buat. Di sini tuh ada 3 jenis manik-manik dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada yang coklat itu lebih besar. Lalu yang hitam tengah itu ukuran sedang. Lalu yang hitam ketiga ini lubangnya lebih kecil dan ukurannya juga lebih kecil. Lalu di sini ada pengkait kawat. Saya memisahkan di 2 jenis, satu panjang, satu pendek. Sudah terlihat ya ukurannya ya. Lalu untuk manik-maniknya juga ukurannya masing-masing berbeda. Di sini ada hitam ukuran besar. Terlihat ya. Lalu ada hitam kedua ukurannya sedang. Seperti ini. Lalu yang ketiga itu ukurannya lebih kecil. Ini yang tadi saya buat gelang ini. Bagian ini. Lalu untuk pengkait lubang bentuk bulat itu seperti ini. Lalu ini sama tadi, hanya saya pisahkan supaya lebih jelas aja. Lalu jangan lupa untuk tang. Nah, ini gunanya nanti untuk membentuk bagian ketika harus membuat gelang. Jadi kayak membuat rantainya gitu. Ini nanti kita akan membuat secara manual. Lalu untuk gantungannya bebas, karena di sini saya membuat gelang salib gantungannya, maka saya akan pakai salib. Tergantung ukuran manik-maniknya saja disesuaikan, apakah gelangnya itu nanti pakai manik-manik yang besar atau yang kecil. Kalau misalkan memang mau menggunakan gantungan yang lebih besar, nanti disesuaikan aja, tidak apa-apa. Nah, untuk pembuatan yang pertama, saya akan memberi contoh membuat gelang yang besar, ukurannya manik-maniknya yang besar. Jadi nanti menggunakan kawatnya juga yang panjang. Yang pertama adalah kita menggunakan kawat yang ukurannya tadi panjang. Seperti ini ya. Terlihat lebih panjang. Nah, kita masukkan ke lubangnya. Seperti ini. Lubang, lalu kita tahan, jangan sampai lepas. Nah, untuk membengkokkannya ini supaya sama ukurannya dengan bagian yang belakang, yang bagian ini ya guys, bagian ini nih, kita potong sedikit menggunakan bagian tengah tang. Bagian tengah ini ada semacam untuk memotong kawatnya, dipotong sedikit saja. Dia akan berkurang untuk ini ya. Jadi disesuaikan aja mau seberapa, tetapi jangan mepet-mepet karena nanti ini akan dibengkokkan. Cara membengkokkannya adalah kita tekan sedikit bagian ujung sini. Jangan terlalu banyak-banyak bentuknya akan membengkok. Jadi seperti ini membengkoknya. Sebentar, saya ini ya, maaf agak tidak terlihat. Nah, lalu untuk membengkokkan supaya menjadi lubang bulatan seperti ini, nanti kita akan mengkaitkan untuk selanjutnya. Itu diputar pelan-pelan, dia akan membentuk semacam lubang. Nah, nanti ini untuk mengkaitkan lagi, ambil lagi satu mata ini, lalu dimasukkan ke sebelumnya ini. Nah, ketika sudah masuk, kita rapatkan bagian yang bulat ini, yang sudah kita bentuk tadi, kita rapatkan supaya dia ngancing. Nah, jadilah seperti ini. Terlihat ya, jadi bulat. Nah, itu dilakukan secara
continue sampai pada tergantung pembuatan gelangnya mau panjangnya berapa. Kalau di sini saya menggunakan 15 biji manik-manik. Itu nanti di sini ada bagian kayak semacam sekatnya gitu. Di sini nanti kita akan buat SS ya. Kalau saya tuh kalau bilang di sini kayak SS, bentuk SS gitu. Sama, lakukan hal yang sama seperti awal tadi. Potong ujungnya sedikit atau sesuai kebutuhan lah ya. Karena nanti tuh ini untuk pembuatannya ini memang kalau yang pertama itu masih agak belum sama dengan yang awal ya, karena masih awal-awal tuh belum begitu mahir. Jadi tetapi buat kalian yang masih permulaan sih enggak apa-apa, karena nanti kalau dilatih secara terus-menerus tuh pasti bisa karena nanti dengan sendirinya tangan kita tuh bisa menyesuaikan dengan yang sebelumnya dibuat itu. Sama seperti tadi langkahnya, tekan sedikit, agak dibengkokkan sedikit, berbalik arah. Lalu yang ujung itu dibengkokkan naik, posisinya naik, lalu muter, turun. Nah, jangan sampai ditekan dulu karena nanti untuk memasukkan selanjutnya, lubang yang selanjutnya. Oke. Nah, masukkan di sini seperti biasa. Baru ditutup yang awal. Nah, dikancingnya jadinya seperti ini. Terlihat ya, seperti ini. Lalu masukkan lagi sampai kesekian kalinya. Kalau saya di sini mau membuat 10 ya. 10 rantai dulu supaya nanti ukuran tangannya itu atau mungkin mau buat gantungan yang lain kita bisa sesuaikan. Kalau memang tangannya agak besar ya nanti bisa ditambah, atau mungkin kalau tangannya kecil ya disesuaikan aja, karena nanti di sini juga dibutuhkan pengkait seperti ini supaya nanti bisa lepas bongkar pasang tuh. Nah, ini ada pengkaitnya di sini. Nanti juga kita akan masang ini, pasang bagian bongkar pasangnya nih. Nanti bisa dilepas, bisa ditutup lagi. Nah, ini. Di sini saya sudah menyiapkan juga bentuknya pengkaitnya itu. Sebenarnya mungkin kalian juga sudah tahu ya. Nah, jadi tuh sudah ada seperti ini lubangnya gitu. Nah, ini cuman dia kecil banget, jadi nah seperti ini ya. Oke, kita akan lanjut. Ini tadi sudah 10 ya, 10 biji. Nah, kita akan membuat bagian tadi ada sekatnya tadi seperti ini. Seperti ini, SS-an ya. Saya bilangnya tuh SS-an, kalau kalian apa ya, saya kurang tahu. Nah, di sini kita akan potong juga. Modelnya akan seperti ini ya, di ujung ya. Bagian ujung tuh nanti kita juga kasih bagian ini, tapi bisa dikasih yang pendek saja supaya nanti tidak terlalu banyak motongnya. Jadi ini seperti ini, dipotong seperti tadi modelnya. Nah, kita potong kalau bagian ini agak pendek nggak apa-apa, dipotong agak pendek. Nah, jadinya segini, terlihat ya. Lalu kita bengkokannya terbalik dengan lubang aslinya. Yang tadinya kan seperti ini. Seperti ini. Nah, kita akan bengkokkan. Ini bagian yang agak susah nih, bagian bengkokkan jadi SS-nya ini. Ini ditekan kuat-kuat seperti ini ya. Lalu dibengkokkan ke belakang. Jadi nanti dia akan bentuk S. Nah, jadi akan seperti ini ya. Ini karena saking kecilnya jadi agak tidak terlihat. Yang pasti akan seperti ini ya. Nah, jadi bentuk SS kayak gini. Nah, nanti dipasang lagi dengan yang satunya. Modelnya sama seperti ini ya tadi.
jadi kayak gini. Lalu kita kancing juga, jangan lupa dikaitkan, yang tadi tuh masih lubang kecil kan. Nah, bagian ini, lalu sama prosesnya, sama kita potong ujungnya, lalu kita bengkokkan juga. Bentuk es seperti ini ya modelnya, seperti ini. Lalu kita akan ulangi dengan hal yang sama, mengkaitkan satu mata pengkait yang agak panjang ya, untuk memulai lagi manik-manik selanjutnya. Ulangi hal yang sama ketika membuat rantai semacam ini. Masukkan seperti ini, jadi ada jeda antara yang tadi 10 kan, 10 di sini sampai ke bagian yang nanti untuk sekatnya itu, supaya apa, terlihat lebih cantik aja seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai 5 biji. Oke, untuk selanjutnya bagian ini sudah jadi 5 biji, dan ujungnya nanti untuk mengkaitkan jadi gelang seperti ini. Nah, jangan lupa pokoknya ujungnya itu selalu ditambah satu ya, seperti ini, untuk jadi bagian pengkait seperti ini, pengkait ini. Nah, bagian ini juga dibuat semacam tadi ya, SS-an, cuman satu aja, tidak perlu dua. Kalau yang bagian ini kan dua ya tadi ya, bagian ini dua. Nah, ini juga kita akan buat untuk ini tadi tuh ya, SS-an. Kalau saya tuh bilangnya SS-an ya, sekali lagi SS-an itu bentuk S lah. Nah, kita potong juga ujungnya seperti ini modelnya. Nah, nanti dia akan pendek ketika kita sudah potong ya. Nah, pendek aja tidak apa-apa, karena nanti ini hanya untuk mengkaitkan aja bagian nanti bongkar pasangnya itu ya. Seperti biasa dibuat es, jangan lupa, supaya nanti kita lebih mudah aja. Bagian ini seperti ini, kaitkan ya. Oke, dia akan dengan sendirinya akan berbentuk es kecil. Nah, kita akan mulai memasang bagian yang berbentuk lingkaran seperti ini, kecil sekali. Kita masukkan ke bagian yang es tadi ya. Nah, lalu jangan lupa dikaitkan lagi SS-nya supaya dia tidak lepas. Memang di sini tuh bagian agak susah ini ya. Kalau kita belum biasa, memang untuk bentuk esnya itu kadang bisa bengkok lah, bisa nggak sesuai lah gitu. Nah, jadi nanti dia akan bentuk seperti ini. Nah, oke. Lalu kita akan mengkaitkan bagian ini. Nah, bagian ini itu jangan lupa pakai pengkait. Nah, di sini sudah ada bentuk bulat, jadi ujungnya juga harus sama, tapi ini dikaitkan bagian yang ini. Nah, ini kan udah ada pengkaitnya ya di sini ya. Kalau misalkan di bagian pengkaitnya yang bongkar pasang ini belum ada lubangnya, semacam ini, kawat bulat ini, bisa dibuat sendiri. Sama dengan tadi prosesnya. Jadi ini bisa dibuka dulu ya, karena masih rapat. Jadi memang belum terbuka, dibuka sedikit. Nah, ini gunanya untuk masukkan bagian ini nih. Bagian ini nih harus ini. Nah, bagian ini lalu kita tutup lagi supaya dia rapat. Tujuannya supaya nanti tidak lepas. Pastikan ujungnya ini rapat ya, supaya nanti ketika dipakai itu tidak lepas. Nah, ini udah jadi bagian
bagian pertama ini udah jadi, bisa untuk lepas pasangnya. Untuk kalian bisa lah ya untuk ini. Nah, untuk pengkaitnya ini, nah bagian ini udah jadi, tinggal nanti kita akan pasang gantungannya. Gantungan seperti ini yang saya buat ini, misalkan salib ya. Nah, terserah nanti kalian mau di bagian sini atau bagian yang sebelah sini. Jadi bebas aja untuk membuat bagian gantungan ini, dan pastikan jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek juga, karena kalau terlalu panjang nanti juga jelek, bagian di tangan sini tuh jelek. Kalau saya sih lebih memilih bagian ini tuh langsung masuk ke gantungan aja, gantungannya, jadi tidak perlu panjang-panjang, dan ini tentunya menghemat manik-manik. Nah, untuk membuat gantungannya tadi itu lakukan hal yang sama, tetapi tidak lagi membuat SS-an, tidak lagi membuat bagian yang ujungnya bulat ini, bukan, tetapi saya lebih memilih ke bagian yang ini, yang sudah bentuk bulat. Jadi sama-sama bulat ketemu bulat, nanti di ujung itu bulat sama bulat. Prosesnya sama, dibuka dulu bagian ujungnya, karena di sini tuh ada ujungnya ya, dibuka agak direnggangin gitu ya. Nah, terus dimasukkan ke ujung ini. Ini nanti untuk gantungannya ya, untuk gantungan salibnya itu. Jadi ketika lubang ini masih terbuka, langsung aja masukkan gantungan salib kecilnya, atau terserah kalian mau gantungan manik-manik juga bisa, atau mungkin gantungan yang lain juga sesuai selera aja. Jadi dia akan seperti ini, dan bagian ini bentuk bulatnya ini bisa disesuaikan dengan lubangnya bagian salib ini. Kalau salib ini kan kecil ya, jadi saya juga akan memperkecil supaya nanti tuh dia tidak lari-lari. Jadi dikaitkan juga, agak dimasukin ke dalam. Ini karena terlalu kecil jadi mungkin agak susah ya, nanti akan membentuk bulat juga. Intinya ini tuh dibuat bulat lagi, cuman diperkecil gitu ya, diperkecil. Nanti modelnya akan saling di atas sama di bawah ya, jadi kayak tumpuk gitu loh. Nah, di sini nih, jadi dia lubangnya tuh lebih kita buat apa ya, jadi lebih agak sedikit kecil daripada lubang awalnya ya. Seperti ini. Nah, kita tinggal kaitkan, ini udah jadi. Kita tinggal kaitkan bagian yang ujung bulat besar. Nah, ini udah jadi satu gelang. Udah jadi satu gelang ya. Oke, nah begitu. Selamat mencoba, semoga berhasil ya.